Tes tes. Kalau nunggu 5 sampai 10 menit lagi sambil nunggu teman aku, pasti yang udah hobi. Baik, untuk teman-teman, mungkin kita bakal mulai di 5 sampai 10 menit lagi karena nunggu rame juga ya. Terima kasih untuk
Kurang anu, Cuk. Kurang 0,02 itu. 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kedengaran nggak ya suaraku dengan jelas? Kedengeran, Mbak. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Kalau gitu langsung kita buka aja. Jadi karena kita mau uh, kimia dasarnya juga, mungkin sebelumnya bisa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, minum tiada kata cukup. Nah, dalam berdoa, mungkin bisa kita langsung aja karena dari Bagas penutor di sini juga sudah hadir ya. Mungkin kepada Pak Bagas, apakah sudah aman, sudah siap? Iya. Oke, mungkin kalau gitu bisa langsung dimulai aja tutornya. Oke, terima kasih Kak Ratna. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini kan kita mau tutor buat kimia 2. Bentar, aku share screen dulu ya. Tolong konfirmasi ya. Kak Ratna bisa tolong akses share screen-nya? Oke, udah ya. Oke, terus coba kelihatan atau enggak share screen-nya? Udah bisa konfirmasi? Oke, nah, jadi sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Eh, ini kan kita mau ininya belajar gimana sih dua. Tapi eh, dari aku sendiri ilmu dasarnya itu sudah banyak yang menguap, guys. Jadi aku bakal fokus ke apa namanya pembahasan soal dari soal yang pertama. Sama ini nanti bareng sama PPT ku. Kalau kalian perlu, bukan PPT ku, maksudnya PPT yang pas dosen kasih pas angkatan. Kalau kalian perlu PPT-nya nanti bisa aku kirim lewat Gatot juga. Oke, aman? Oke, kalau gitu kita langsung ke soal yang pertama dulu ya. Hmm. Jadi buat soal yang pertama itu kan berdasarkan konsep dasar kimia organik yang telah Anda pelajari, jelaskan hal berikut. Nah, jadi kalau pas kimia dasarku itu half semester half pertama yang sebelum ETS itu belajarnya kimia organik semua, kebanyakan. Jadi yang pertama ini pasti kita diajari tentang atom kayak biasa. Nah, di sini ini nanti ada pembahasan soal pertama absorpsi dan emisi. Kita baca dulu aja soalnya. Fenom Berdasarkan hal berikut, fenomena absorpsi dan emisi oleh atom berikut. Terus, oh, ini maksud soalnya itu.
kita disuruh menjelaskan. Nah, kita ini kan ada konsep kimia dasar kan nggak cuma konsep dasar kimia organik kan nggak sedikit ya. Jadi saya jelaskan yang pertama tentang fenomena absorpsi dan emisi oleh atom. Nah, di aku nggak tahu ini typo atau gimana, banyak banget. Berikut ini maksudnya sertakan mungkin ya. Sertakan juga ilustrasi model atomnya. Nah, jadi apa itu fenomena absorpsi dan emisi oleh atom? Jadi em, kalian bisa lihat kan di slide yang kanan, kita ada penjelasannya. Jadi kalau absorpsi itu adalah kejadian di mana suatu elektron yang ada di atom ini menerima energi yang datang dari foton. Nah, jadi foton itu energinya ditangkap oleh elektron, menyebabkan elektronnya dia itu bakal berpindah atau lompat ke subkulit yang memiliki level energi yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika fenomena emisi itu adalah ketika elektronnya itu melepaskan foton ini yang gambarnya kayak ugli-ugli ini, itu foton, sehingga dia akan turun ke level subkulit dengan energi yang lebih rendah. Jadi itu pada dasarnya buat jawaban yang nomor A. Nah, sebenarnya untuk untuk kayak contoh-contohnya itu bisa kalian cari sendiri. Kayak kenapa kok apa namanya elektron ini bisa melepaskan fotonnya dan ini gimana fotonya dapat diterima oleh elektron itu bisa kalian cari sendiri. Yang pasti pada dasarnya buat yang jawaban nomor A ini adalah elektron nangkap energi berupa dari foton sehingga dia akan berpindah subkulitnya ke level yang lebih tinggi. Kalau emisi, ketika elektronnya melepaskan foton dan berpindah ke subkulit dengan energi yang lebih rendah. Nah, itu yang nomor A. Nanti ilustrasinya kalian buat gambarnya mirip kayak gini juga. Itu pasti dapat betul. Terus yang B, penentuan sifat kepolaran suatu senyawa dan sertakan aplikasinya. Nah, kita ke PPT lagi. Eh, Mungkin aku juga sekalian review singkat-singkat aja. Ini ada apa histori perkembangan atom. Terus akhirnya kita stick di yang ini model kuantum. Terus di sini ada ini reminder aja sih. Ini ada kalau penulisan nyawa unsur. Contohnya di sini karbon. Z ini nomor atomnya. Terus A ini nomor massa atomnya. Ini yang nomor massanya yang 12,01. Atau biasanya nomor massa ini bakal di apa namanya? Bakal dibulatkan lah jadi 12. Ini apa itu? Mol per gram per mol atau gram per mol. Terus 6 ini nomor atomnya. Nomor atomnya ini berdasarkan jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu unsur biasanya. Sorry, jumlah proton. Jumlah proton yang dimiliki suatu unsur. Terus lanjut-lanjut. Nah, terus ini ada deret elektron. Nah, ini harusnya kalian udah belajar di kimia satu harusnya. Kayak misal contoh aja ada karbon, dia kan 6 tadi ya. Berarti buat apa aku di slide atasnya. Berarti nanti buat penulisan deret elektronnya, berarti nanti satu s dua s dua p dua. Yes. Terus, oh, sampai jangan lupa, ini itu ada tingkatan energinya. Itu nanti bakal memengaruhi. Sebenarnya di soal tahun lalu ada pertanyaan kenapa dari semua senyawa, dari semua unsur yang ada, yang paling sering itu karbon, yang sehingga kita sebut organik karena saking seringnya senyawa hidrokarbon itu.
kalau ada pertanyaan kayak gitu, sebenarnya karbon itu kan eh, apa nomor atomnya kan 6. Nah, uniknya si karbon ini karena C-nya 6, dia itu punya elektrovalensi terluarnya itu 4. Kalau kalian ingat waktu SMA belajarnya kan biasanya ada deretnya 2, 8, terus kalau nggak salah 18 dan seterusnya aku lupa selanjutnya berapa. 28, 18 gitu. Nah, eh, si si karbon ini punya kemampuan kayak gini. Jadi dia kan punya satu S2, 2 S2, 2 P2. Nah, ketika kita gambarkan dia di ini, di Paulinya ini, itu nanti bakal kayak gini. Ini 2S. Kalian ingatkan ini gambarnya harus atas bawah. Terus waktu 2P, dia harus atas bawah juga. Harus atas dulu, harus ngisi dulu baru ya ke atas dulu baru yang bisa ke bawah. Nah, eh, se- istimewanya karbon adalah dia mampu untuk mempromosikan elektron yang ini dari S untuk pergi ke ruangan P yang kosong. Jadi dengan mempromosikan salah satu elektronnya dari subpolit S, dia jadi punya 4 ruangan kosong untuk elektron dari unsur lain dapat bereaksi dengan dia. Jadi contohnya aja, contohnya apa ya? Ya misalnya aja lah CO2. Kita agak kita hapus aja dulu. Misalnya CO2. Itu kan berarti karbon double double bond bukan ya? Double bond sama oksigen. Nah, karbon kan kalau kalian lihat di ini tadi, ya kan cuma punya 2 ruangan kosong. Sebenarnya kalau sama oksigen bisa 4 tangan buat berikatan. Jadi dia bisa ngepromosiin elektronnya yang dari ini buat ke ruangan yang masih kosong. Jadi dari ini dipindah ke sini. Jadi di sini bisa berikatan sama oksigen semua. Gitu juga berlaku buat senyawa hidrokarbon lainnya. Oke, itu overview singkat aja. Kita next. Terus ini ada bilangan kuantum. Aku gak yakin itu keluar. Ini juga biasanya nggak keluar. Skip, 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 skip. Terus tadi soalnya aku minta sebut. Terus ini tentang ya ini valensi yang tadi aku bahas yaitu elektron pada subkulit terluar. Dimana ketika ketika ini juga ada 4 elektron kan kalau karbon valensinya. Kalau H1, kalau O itu kurang. Nah, di mana ketika suatu unsur itu bereaksi, mereka akan mengikuti aturan duplet dan oktet. Berarti mereka ingin memiliki jumlah elektron yang mirip sama zat mulia. Nah, salah, maksudku yang di golongan 8A ini, susunannya. Ini yang 2S2, terus 2P6, itu yang itu yang dikejar sama jenis-jenis unsur ini. Jadi mereka berusaha supaya kalau kalian lihat tadi ruangannya itu supaya penuh. Kalau yang karbon tadi. Jadi ruangannya bakal keisi sama elektron dari luar semua. Terus ini ada reaksi. Ini octet rule yang tadi aku jelasin. Atom gains and lose atoms gain, lose, and share electrons to fill their valences shell with 8 electrons. Kalau yang oh ya, ini yang octet. Ada juga yang duplet. Itu cuma buat kalau hidrogen, aturan khusus buat hidrogen. Jadi dia elektron valensinya 2. Ini ada yang pertama ada transferring electrons. Ini berarti ionic bonds, ikatan ion. Sama ada sharing electrons, itu ikatan kovalen. Nah, terus kita kembali ke pertanyaannya.
Soalnya jawabannya ada di sini. Penentuan penentuan sifat kepolaran suatu senyawa itu eh, gimana konsepnya? Nah, jadi aku kasih contoh dulu. Misalnya ada zat metana C4. C4 ini nonpolar. Nonpolar. Ada zat lain, misalnya CO2. Jangan CO2 deh, kedua aja. Dua. Dia ini sifatnya polar. Nah, C4 itu kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, itu bakal kayak gini. C. Sementara itu kalau H2O, kita harus ingat-ingat dulu. Oh, itu valensinya ada berapa? Oh, dia elektron valensinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus hanya di sini punya satu elektron valensi, di sini satu elektron valensi. Jadi mereka berdekatan satu tangan, satu tangan. Nah, dari sini jadi sebenarnya kita udah bisa lihat kalau senyawa yang non polar adalah ketika senyawanya ini seimbang banget atau tidak memiliki gaya polar dari unsur-unsur yang berdekatan sama senyawa tersebut. Jadi, misalnya H ini ada yang arah tariknya ke sana, tapi kan ada H yang arah tariknya ke sana juga di sisi lainnya, ngebuat jadi gak ada gaya sisanya gitulah bahasanya. Sementara itu, walaupun H2O ini kayak ya kita bisa bilangnya kayak simbangan H, O sama H. Tapi sebenarnya karena dia memiliki dua elektron valensi, dua pasang elektron valensi sisa ini, ngebuat lebih kayak kedorong ke atas gitu guys. Nah, aku harus mastiin dulu adanya. Ada sih. Nah ini, momen dipolnya. Itu membuat dia bakal cenderung memiliki momen dipol. Sehingga dia bakal disebut polar. Sementara ini momen dipolnya, ini momen dipolnya itu sama dengan nol. Kalau ini momen dipolnya ada entah itu ke atas atau ke bawah. Pokoknya karena senyawanya itu nggak seimbang itu, nggak seimbang itu. Nah, gimana caranya kita tahu uh, dia punya momen dipol atau enggak? Salah satunya lewat elektronegativitas. Jadi ketika senyawa itu memiliki elektronegativity yang relatif dekat, contohnya C sama H. C kan, ini kalau kalian lihat nilai elektronegativitasnya 2,5, kalau hidrogen 2,1. Itu relatif dekat. Jadi apa namanya? Mereka bakal membuat hubungan ikatan yang non polar. Sebenarnya itu kalau oksigen sama hidrogen, ini warnanya kan udah beda. Jadi bisa dibilang mereka bikin apa cenderung membuat senyawa yang polar. Tapi ini aku bilangnya tetap kecenderungannya, guys. Sebenarnya kalau menurutku yang paling gampang adalah ngelihat dari struktur senyawanya itu sendiri. Terus aplikasinya, aplikasinya ini kalian bisa jawab pakai pembahasan tentang light dissolve light. Udah kan ini dapat di praktikum pertama kan, yang minyak samanya dikocok-kocok itu. Nah, berarti aplikasinya ya jadi light dissolve light seperti air, senyawa yang polar tidak dapat larut dengan senyawa yang non polar. Terus kalian bisa jelasin kayak air itu gak bisa bercampur sama minyak atau bisa dilakukan ekstraksi gitu. Terus yang C, reaktivitas senyawa berdasarkan jenis ikatannya. Nah, untuk yang C ini kita sudah bahas, aku nangkepnya itu kita bahas ke alkana, alkena, sama alkuna. Jadi kita udah ke PPT yang baik. Jadi pokoknya pembahasan tentang senyawa. Nah ini yang tadi aku jelasin. Gimana kalau si karbon itu harusnya kan ngisinya dari sini dulu. Tapi dia ini malah lompat ke dipindah ke kolom yang 2P ini. Jadi kemungkinan reaksinya lebih rumit. Hmm. Nah, gimana sih? Nah ini.
hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu umumnya terbagi jadi alifatik, umumnya itu alifatik sama senyawa aromatik. Alifatik ini intinya adalah senyawa hidrokarbon yang bentuknya rantai. Jadi kalau kalian ngelihat aku gambar kayak gini, itu intinya kalian bayangin aja di setiap ujung sama setiap sudut itu ada C-nya ya. Jadi kalau misalnya gambar gini bisa jadi kayak C, ada C, 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 C. Terus nanti hanya mengikuti itu supaya singkat aja. Oke, jadi kalau senyawa alifatik itu adalah senyawa yang sifatnya kayak ranting gitu lah ya, lurus atau mungkin ada cabang-cabangnya atau mungkin senyawa yang bersifat siklik juga sebenarnya masih masuk. Sementara itu kalau senyawa aromatik itu khususnya adalah senyawa yang memiliki cincin benzin. Ini itu cincin benzin. Nah, senyawa ini bisa macam-macam. Kalau yang kalian tahu ya senyawa cincin benzin ini pasti yang kita sebut dengan aromatik biasanya. Kalau kalian belum tahu cincin benzin gimana ini kayak C, 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 C. Kayaknya mengikuti. Nah, hubungan yang antara double bond ini, ada yang double bond, double bond, single, itu membuat senyawa ini kayak lumayan stabil gitu lah. Terus mereka ini juga punya sifat bisa lompat-lompat, bisa muter-muter gitu lah. Jadi membuat senyawanya stabil dan seringkali digambarkan seperti itu. Gak pakai D, pakai TH. Bisa di mute terlebih dahulu. Ya. Thank you. Ada mic-nya putar. Oke, nah terus kita bahas lagi ke hidrokarbon. Itu dari alifatik ini kan ada alkana, alkena, sama alkena. Alkana itu senyawa yang C-nya itu berikatannya pakai satu tangan. Dari mana deh? Baik, kelihatan kayak ya. Berikatannya pakai satu tangan. Al alkena, ya alkena itu senyawa yang C-nya berikatan pakai dua tangan. Jadi hanya sisa empat. Alkena itu senyawa yang berikatan pakai tiga lengan. Jadi hanya sisa satu. Kenapa hanya sisa satu? Soalnya ya, kalau kalian tadi perhatiin, H itu kan elektron valensinya cuma satu. Jadi dia cuma bisa berikatan satu tangan dengan senyawa lainnya, dengan elektron dari senyawa lainnya. Misalnya C di sini. Nah, C kan punya elektron elektron valensinya ada 4. Nah, kalau dia ada dua elektron valensinya sudah berikatan sama C lain, misalnya untuk kasus alkena, berarti sisanya adalah satu lagi dengan eh, ataupun senyawa lain. Pokoknya alkena itu yang alkana itu yang single 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 bond, alkena itu double bond, alkena itu triple yang pakai dikatakan. Nah, terus itu secara umum dijelaskan sebagai alkana itu yang saturated atau jenuh. Sementara itu yang alkena sama alkena itu yang unsaturated atau yang kita sebut tidak jenuh. Atau itu akan menjelaskan jawaban pertanyaan yang C tadi bahwa alkana itu lebih sulit. Saturated itu kan artinya jenuh. Kalau kemarin aku jelasinnya gini. Saturated itu kan artinya jenuh, kayak lemak jenuh gitu. Unsaturated kan berarti tidak jenuh, tidak jenuh. Nah, kalau kalian misalnya pikiran lagi jenuh, itu kan pasti susah buat bereaksi, buat uh, bonding misalnya, untuk bereaksi kan susah. Jadi alkana ini memiliki kecenderungan lebih susah bereaksi dibandingkan alkena dan alkuna, di mana alkuna ini lebih reaktif
Reaktif ini bukan berarti dalam hal yang negatif ya, kayak bisa bereaksi aja. Reaktif, ini reaktif, ini kurang reaktif. Jadi kayak reaktivitasnya kayak gini urutannya. Jadi reaktivitas suatunya berdasarkan jenis ikatannya, ketika jenis ikatannya single bond atau seperti pada alkana, dia itu lebih kurang reaktif dibandingkan senyawa yang memiliki double bond atau triple bond. Itu lebih reaktif. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau di kalau kalian dalam kimia lagi ada namanya ikatan. Nah, ada nggak ya di sini? Unsaturated double bond. Ini ada nama apa jelasin sendiri aja. Ada namanya ikatan sigma kecil. Maaf itu jelek. Ada ikatan sigma kecil sama ada ikatan pi. Ketika apa namanya? Ketika senyawa karbon berikatan dengan senyawa karbon lain, ini ada ikatan sigma. Ketika ini ikatan yang sigma ini adalah ikatan yang kuat. Sementara itu, ketika dia berikatan dua tangan, yang ini ikatan sigma tetap, tapi yang satunya adalah ikatan pi. Di mana ikatan pi ini lebih reaktif, lebih mudah buat dipecah, sehingga akan apa ya mendorong senyawa ini untuk membentuk senyawa lain. Begitu juga dengan album yang tengahnya tetap ikatan sigma. Nah, tapi yang luarnya itu ikatan pi dua-duanya, yang atas sama yang bawah. Jadi membuat ini jadi lebih reaktif buat dipecah. Jadi kalau misalnya nih di C, terus ini ada eh. Nanti akan kita bahas juga ini ketika bereaksi sama misalnya asam HCl itu itu bakal cenderung buat memecah bondnya yang P ini, yang P, misalnya yang sigma, itu bakal pecah jadi lepas. Jadi misalnya bereaksi sama yang ini, jadinya H sama H. Terus karena tangannya pecah satu, itu bakal ngebuat karbonnya kekurangan satu, masih punya satu elektron valensial lepas, dan akan bereaksi sama si Cl ini. Jadi nanti bakal terbentuk nih H, H, Cl. Maaf ya kalau nggak rapi. Makanya dibilang kalau apa namanya yang alkena sama alkona ini itu yang tidak jenuh karena lebih mudah bereaksi ketimbang alkana. Alkana tetap bisa bereaksi, cuman karena tadi dia juga senyawa yang kebanyakan senyawa alkana itu cukup non polar ya most of the time. Itu membuat dia lebih sulit bereaksi karena ya tadi gak punya ikatan yang pi ini yang mudah untuk dipecah. Terus yang D, gugus fungsi. Ini asik. Gugus fungsi senyawa. Eh, tadi ada di sini. Nah, ini namanya functional group, gugus fungsi. Itu intinya ada ini semua. Ada alkana, alkena, alkuna, alkohol, ether, aldehid, keton, carboxylic acid, ester, sama ini menurutku yang agak eh, menurutku kurang amina sama amida. Nah, terus ini ada di PPT sebelah ini yang buat kayak pembahasan-pembahasan dia. Misalnya ini contoh gugus fungsi pada senyawa organik.
Jelaskan juga contohnya, apa sifat karakteristiknya. Oke, misalnya yang pertama alkohol. Itu senyawa senyawa yang memiliki apa namanya rantai, bukan rantai, punya ranting lah, ranting OH. Jadi misalnya kalau kalian punya C panjang nih, terus yang punya OH tiba-tiba di tengah, berarti dia disebut dengan institusi alkohol. Penamaannya sebenarnya kalian juga begitu pun cara penamaannya sih. Eh, pada dasarnya itu saya tuh secara di pelajaran sekarang kita skip saja. Jadi misalnya diskusi pada senyawa organik, misalnya alkohol. Nanti kalian bisa tulis aja R. R ini biasanya buat rantai, terus ada OH. Terus eh, contoh dan karakteristiknya, karakteristiknya punya alkohol primer, alkohol sekunder, sama tersier. Ini contohnya ada metanol, bisa menjadi solvent, dilutif. Terus apalagi ini ada contohnya etanol, bisa bisa ada di dalam bir atau wine. Terus ini ada contohnya isopropanol. Kita ada contohnya lagi sebagai dry gas. Nah, lah ini contohnya. Ini yang alkohol. Eh, terus ini ada reaksi start dari alkohol. Alkohol sedikit sama keton. Kalau bedanya aldehid sama keton itu kalau aldehid dia itu senyawanya diakhiri sama COH. Jadi misalnya kalian punya rantai panjang nih set 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 diakhiri sama O sama H. Sementara kalau keton dia memiliki ranting O di tengah-tengahnya. Itu aja sih yang membedakan aldehid sama keton. Terus contoh-contohnya ini banyak sih. Aldehid aromatiksil, baik, karbohidrat. Ini ada contoh sifatnya juga. Terus ini ada karboksilit acid, asam karboksilat. Contohnya ya kalau kalian tahu C3COH itu asam asetat. CH3CO salam COOH, C3COH. Ini itu asam asetat. Yang berarti em, kalau tadi si apa tadi keton ya. Sorry, kalau ya keton. Nah, kalau si aldehid itu memiliki ujung rantainya O terus ada H di karbon terakhirnya. Kalau keton punya salah satu C berikatan sama O, kalau karboksilik acid atau asam karboksilat, dia di ujungnya karbonnya berikatan dengan O dan OH. Jadi mirip 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 alkohol dicampur keton sama tadi. Terus kita bahas lanjut lagi. Terus ada ester sama ether. Ether ini yang em, apa dipisahkan. Jadi kayak ada dua dua rantai, tapi di tengah-tengahnya ada O yang nyambungin mereka. Kayak misalnya ini C3, C2, O, C2, C3 dia ether. Jadi ini ada C, eh, terus di sini ada C lagi, berikatan sama sama. C kan tadi empat tangan ya. Terus di sini sama O, terus di sini C lagi. A, itu ada ether, terus ada ester. Ester ini bedanya kalau tadi ini kalian juga udah dapat di praktikum harusnya. Itu ketika
Kalau alkohol, sorry, kalau asam karboksilat tadi diakhiri sama C, O, OH, dan di sini ada R. Nah, kalau ester itu hanya dilanjutin sama rantai karbon yang lain. Jadi kalau kalian lihat hanya ini bakal lepas, bakal terus bakal bereaksi sama H2O. Ini urutannya kayak gini ya. Terus R aksennya ini bereaksi bergandengan sama O yang tadi udah kehilangan H. Berarti kan dia kayak O-nya kayak -1 nih. Gandengan lah sama R aksen. Jadi kebentuklah ester. Terus nyisain air. Kalau dari kita kemarin juga harusnya hasilnya gitu, membentuk ester. Makanya ada kayak aroma-aromanya, entah itu fruity, entah itu kecut. Ester. Terus aku rasa yang ini nggak terlalu perlu kalian dalamin. Yang penting kalian paham kalau eh wait, bukan ini. Nah, kalau senyawa senyawa eh kalau senyawa hidrokarbon itu punya gugus fungsi. Ada alkana, alkena, alkena, aromatik. Ini yang apa yang dasarnya tadi. Terus ada pengembangannya seperti halo alkana. Ini berarti sama halogen atau seperti Cl, Br. Pokoknya dari senyawa-senyawa juga. Terus ada alkohol, terus ada ether, ada aldehid yang udah kita jelasin tadi, keton, ada ini asam karboksilat, karboksilat ya, amina, nitril, ester dan lain. Oke, berarti kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau dibahas langsung, langsung aja Resen atau nggak usah deh, langsung open mic aja, langsung potong aku aja, biar kita bisa bahas bareng. Terus kita langsung lanjut ke nomor 2. Deskripsikan dengan singkat reaksi adisi pada alkena dan alkuna dan berikan contoh reaksi adisi pada alkena atau alkuna dengan halogen, asam halida, air, dan gas nitrogen. Nah, ini itu yang tadi aku jelasin tentang reaktivitas alkena sama alkuna. Jadi ketika alkena C kayak gini sama ada alkuna, salah ikatannya yang ini, pi yang ada di luar ini, itu bakal sangat mudah diserang agar ikatannya ini lepas terus ngecah reaksi sama senyawa yang baru. Oke, intinya kan gitu. Terus kalau kalian tahu senyawa halogen, unsur halogen itu kan yang ada di 7A. Berarti kayak seperti Cl, Br, mereka itu punya minus semua. Jadi kalau kalian mau gampang, sebenarnya semua alkena sama alkena tadi tinggal direaksikan sama ClBr, terus tangannya pecah, terus nanti tinggal ditukar sama HCl atau HBr gitu. Nah, kita cari contohnya dulu. Ini ada oksidasi. Sudah. Aku kelupaan. Ada di mana? Ini ada contoh oksidasi nasi. Terus ini ada hidrolisis. Bentar, kayaknya aku nggak nemu deh. Nah, ini salah satu contohnya. Ini itu reaksi yang gas hidrogen. Jadi ketika alkena, ini kalau pokoknya kalau kalian lihat di sini ada double bond, berarti alkena. Ini ada triple bond, itu alkena. Reaksi sama gas hidrogen atau H2. Jadi kalau kalian tulis reaksinya bisa gini, atau kalian mau buat kayak C2H4 plus H2,
Itu juga bisa. Tapi bagusnya kalian gambar struktur Lewisnya. Itu bakal memecah ikatan pi ini. Sehingga dia akan membentuk. Jadi dia bakal kembali jadi alkana. Jadi dari alkena sama alkuna berubah jadi alkana lagi. Kalau direaksikan dengan hidrogen. Terus, oh sih gitu. Apa di sini ya? Hmm, Nah, ya ini. Ini yang aku jelasin tadi. Kalau ikatan pi-nya itu dipecah, dirusak, sehingga digantikan sama senyawa X sama Y ini. Kalau dalam kasus kita, ini kan kita diminta dalam beberapa nih. Ada pertama halogen. Halogen berarti misalnya, aku kasih contoh ini semua aja ya. Misal X sama Y-nya kita ganti misalnya jadi Br2. Ini mereka bakal mecah ikatan pi-nya ini. Jadi nanti hasilnya adalah C, Br, Br, eh, eh, nah, terus habis itu yang asam halida, berarti kan sudah aku cek dulu asam halida. Tuh, asam halida itu kan berarti kan tinggal H tambah senyawa H yang berikatan ionik sama unsur halogen, misalnya HCl atau HBr. Itu prinsipnya sama juga. Jadi tinggal dia mecah si double bond ini terus membentuk senyawa baru. Jadi misalnya ini sama HBr gitu kan berarti jangan HBr deh, nanti deh. Terus sama HCl. Itu nanti hasilnya bakal jadi kayak H, C, C lagi. H. Tapi katanya cuma satu, berubah jadi ini H yang dari HCl tambah Cl. Di sini hanya. Terus kalau sama air, nah kalau alkena kena sama air, kan prinsipnya sama tuh. Oh ya, ini deh, ada deh. Ini yang halogen. Nih sama Cl2. Jadi kebentuk nih Cl-nya masuk, ini yang dipecahin. Terus ininya bentuk ikatan bersama Cl. Terus ini sama hidrogen tadi. Dari alkena jadi alkana. Alkuna juga gitu. Cuman mungkin kalau alkuna kan hanya kan cuma dua ya kan. Oh ya, silakan. Dan ada yang mau ditanyain? Permisi Mas, mau nanya. Ya, Eh, Kalau dia itu bereaksi dengan asam halida itu kan ada kayak HBr, HCl gitu Mas ya. ya. Eh, itu seingat saya tuh kemarin itu pakai itu Mas, pakai prinsip yang kayak Markov-Nikov gitu Mas. Jadinya hanya itu bakal ketemu sama gitu itu gimana Mas ya? Posisinya. Hmm, posisinya ya. Gitu. Aduh. Itu mungkin aku belum bisa jawab sekarang. Gitu. Bentar, aku jawab sebentar. Baca Markov-Nikov. Kayak kecenderungan hanya untuk berikatan sama yang sekunder atau tersier atau yang bentar, kecenderungan dari hanya untuk berikatan. Mungkin ini aku jujur, aku udah agak lupa. Tapi karena em, sebenarnya kalau ini kan contohku tadi alkena apa? Metil. et- Aku tadi kan nyontohnya kan etena kan. Apa? Ini ada H, T, sama H. Nah ini kan sebenarnya kalau hanya masuk di sini
atau BR-nya masuknya di sini kan kalau dibalik-balik kan sama aja. Jadi tadi itu harusnya nggak ngaruh. Tapi betul juga maksudmu yang Markov-Nikov rule itu tadi, aturan Markov-Nikov. Misal contohnya kalau ada senyawa kayak apa ya? Misal ada senyawa kayak gini kan, terus bereaksi sama BR, itu em, hanya cenderung berikatan sama yang ini dulu. Jadi ininya bakal, ya, harus dengan kata-kata itu. Hanya bakal cenderung berikatan sama C yang enggak, ya, hanya bakal cenderung menyerang C yang enggak punya ikatan sama karbon lain terlebih dahulu, sehingga menyebabkan tangannya lepas. Sehingga C yang ada di tengah-tengahnya ini bakal kekurangan satu elektron, sehingga BR-nya bakal apa namanya mengisi karbon yang tadi masih kekurangan elektron. Jadi BR-nya bakal ada di, ya, jadi BR-nya bakal ada di tengah-tengah itu. Aku nangkapnya kalau yang hukum Markov-Nikov itu apa namanya, eh, kalau ketika alkena bereaksi sama apa namanya, asam asam halida AX, itu hanya bakal cenderung apa ya, bereaksinya karbon sama karbon yang nggak dekat sama, misalnya ada rantai di sini, itu bakal cenderung nyerang ke arah yang ini. Terus nanti PR ya bakal ngisi ke karbon yang masih kekurangan tadi. Gimana? Menjelaskan atau enggak? Sebenarnya aku agak lupa udah. Oke, aman aman Mas. Ya, mungkin Terima kasih Mas. sesuatu, ya, makasih juga bertanya. Mungkin sesuatu yang bagus buat di notes ya. Em, jadi pada dasarnya ada aturan Markov-Nikov, itu gimana caranya suatu senyawa ketika bereaksi menyusun posisinya lah, terutama di sini ketika alkena bereaksi sama asam halida. Sifatnya itu hidrogennya dari asam halida itu bakal cenderung menyerang karbon yang eh, apa ya aku bilangnya, ke karbon yang primer sebenarnya aku bilang. Jadi biasanya kalau ikatan, ketika dia cuma berikatan satu arah gini, ini hal semua. Kalau aku lebih itu biasanya disebutnya sebagai primer. Ketika karbon ini berikatan sama karbon lain, oh, kayak gini, ini bakal disebut sekunder. Terus kalau ada C lagi itu berarti tersier. Tapi ini eh, kita gak bakal bahas itu dulu. Pokoknya hanya itu bakal lebih cenderung berikatan sama C yang nggak punya apa namanya ranting ini loh. Terus barnya bakal mengisi ke karbon yang tadi kekurangan elektron. Masih perlu diperhatikan. Terus terakhir tadi yang gas hidrogen kan sudah. Terus kalau yang air itu bakal bentuk alkohol. Karena ini kebetulan juga etena, jadi hasilnya kiri kanan sama aja. Itu juga tips buat kalian nanti kalau apa namanya ngerjain soalnya, gak usah buat senyawa yang panjang-panjang, buat senyawa yang singkat aja. Terus kita lanjut dari reaksi-reaksi organik yang sudah Anda pelajari. Jelaskan bagaimana peran reagen, oksidator, dan reduktor pada reaksi redoks di senyawa. Berikan contoh, bagaimana cara Anda membedakan senyawa alkohol primer, sekunder, serta tersier dalam bentuk laktan,
perbedaan antara mekanisme reaksi dan eliminasi, terus reaksi substitusi nukleofilik. Berikut terus jelaskan contoh mekanismenya. Bentar, aku lupa PPT-nya. Oke, sebenarnya aku sempat kayak cross check bagaimana peran reagen oksidator dan reduktor pada reaksi senyawa organik. Pada dasarnya itu mereka yang mengoksidasi dan mereduksi senyawa-senyawa organik yang ada. Bentar. Nah, ini penjelasannya. Hmm, Nah, kita ke ini aja. Jadi, bentar, saya punya yang ini. Oh, ini salah satu cara pembentukan alkohol. Jadi, ketika alkohol itu ada tiga. Ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, sama ada alkohol tersier. Di mana alkohol ini bisa terbentuk dari senyawa biasa ini, kayak alkana, terus ini harus dari C yang dikatakan. Nah, itu bakal membentuk tiga jenis alkohol yang berbeda. Kalau kalian lihat, senyawa alkohol yang primer itu ciri-cirinya adalah OH-nya itu ada di ujung. Jadi benar-benar ketika C, C yang terakhir yang berikatan sama OH-nya. Terus habis itu buat yang sekunder, itu C-nya, yes. Buat yang sekunder, OH-nya itu berikatan di C yang di tengah-tengah. Jadi selain C-nya berikatan sama OH, C-nya juga berikatan sama rantai lainnya. Sementara kalau yang tersier, itu C-nya benar-benar, kalau ini kan C-nya masih berikatan sama H. Ini juga berikatan sama tiga hal lainnya. Kalau yang tersier, C-nya itu benar-benar diapit sama C-C yang lain. Yang mana menyebabkan kemampuan reaksinya berbeda. Ketika alkohol primer dioksidasi, itu akan membentuknya aldehid. Kalau apa namanya alkohol sekunder teroksidasi, membentuknya keton. Sementara alkohol tersier, karena ini uh, tertutup sama banyak rantai, itu cenderung sulit untuk teroksidasi. Terus selain itu dari aldehid, kalau teroksidasi lagi bisa jadi asam karboksilat. Jadi intinya kalau oksidator itu adalah senyawa yang bisa nambahin O ke senyawa organik. Jadi ini sebenarnya agak terlalu definitifnya masih kurang. Kalau senyawa yang reduktor itu biasanya mengurangi nilai O yang ada di atau nilai biloxnya biasanya. Terus ini ada aturan buat nilai-nilai bilox. All elements in their natural state have oh wait, sebentar. Bentar guys, bateraiku sebentar.
Oke, sorry guys, tadi ada sedikit gangguan. Nah, terus kalau kalian mau kasih contoh, ini sudah ada di PPT-nya sih, sebenarnya tinggal kalian cari-cari aja. Ini ada contohnya senyawa yang oksidasi. Ini etanol, ini alkohol, jadi asam karboksilat. Ini pembuatan asam asetat, ini berarti dari etanol. Ini ada contoh oksidasi lainnya. Nah, ini beberapa senyawa-senyawa oksidator. Ini ada beberapa yang kayak kayak menompat. Terus ada kedua CF2O7. Terus buat senyawa yang reduktor, reduction. Ini ininya kan kayak kalau oksidasi itu ketika senyawa organiknya itu ketambahan O. Sementara itu kalau hidup reduksi itu ketika kehilangan O. Pada dasarnya gitu. Terus ini ada contoh-contohnya senyawa reagen yang sebagai reduktor. Itu ada LiAlH4, sodium tetrahidrat. Hmm. Nah, terus ini sebenarnya udah aku jelasin di atas tentang oksidasi alkohol. Ini kalau nggak salah, di sini nggak keluar kan? Iya, di sini tuh nggak keluar. Jadi di tahun-tahun lalu itu ada, atau di kuis ya kalau nggak salah, ada disuruh jelasin bedanya, apa namanya, perbedaan oksidasi dari alkohol. Nah, yang dimaksud tadi itu tentang perbedaan oksidasi antara alkohol primer, yang ini primer, sekunder sama tersier. Nah, kalau alkohol yang primer ini bisa dioksidasi dua kali. Bisa bisa jadi aldehid dulu baru jadi asam karboksilat. Kalau yang sekunder cuma bisa dioksidasi sekali, itu bakal membentuk keton. Kan beda sama sebelumnya. Kalau yang tersier ini nggak bisa dioksidasi, biasanya nggak bisa dioksidasi. Itu sempat keluar di quiz atau enggak di soal kalau aku agak lupa. Itu bagaimana cara Anda membedakan senyawa alkohol primer, cara membedakan senyawa alkohol primer, sekunder, dan tersier. Ini kalau nggak salah, itu biasanya dari titik titik apa ya? Enggak. Nah, ini tadi perbedaan oksidasi alkohol. Nah, mungkin itu juga selain dari mungkin kayak titik-titik tadi, jawaban lainnya itu kalian bisa jawab gini. Bagaimana cara Anda membedakan senyawa alkohol primer, sekunder, dan tersier dalam bentuk larutan? Bisa dengan cara kalian oksidasi. Ketika kalian oksidasi alkohol sekunder, kan pasti terbentuknya aldehid sama kar- apa asam karboksilat. Kalau senyawa, kalau ternyata alkoholnya itu alkohol sekunder, kalian malah bentuknya keton. Dan kalau senyawa alkohol tersier, kalian nggak bakal bisa mengoksidasinya. Sebenarnya aku masih agak lupa apa namanya buat suhu didihnya. Tapi yang pasti itu salah satu cara lain buat membedakan antara alkohol primer, sekunder, sama tersier. Nah, berikutnya, terus habis itu perbedaan antara reaksi adisi dan eliminasi. Kita ke berikutnya dulu. Nah, ini. Ini substitusi dan ini eliminasi sama reaksi adisi. Kalau reaksi eliminasi ini, eh,
kecenderungannya adalah ngebikin bond, double bond. Jadi kayak dari ini, alkana, itu bakal lepas HX-nya. Itu jadi karena H sama X ini lepas. J-nya kan jadi kayak kekurangan satu satu ikatan. Kurang nih gimana? Oh ya udah kita bonding aja sama C yang sebelah. Dia kan juga kekurangan satu ikatan. H sama X-nya habis lepas dia. Jadi membentuklah double bond. Sementara jadi intinya berbeda ya. Kalau eliminasi itu apa namanya? Ini ada contohnya. Apa namanya eliminasi? Ada yang pertama di berionisasi itu dengan panas dan katalis itu bakal melepas uh, gas hidrogen membentuk alkena. Terus ini juga alkyl halides can also undergo elimination di hy- di hydrohalogenasi sama juga. Jadi um, jadi HX-nya lepas. Terus eliminasi juga. Sementara itu kalau adisi ini yang aku jelasin tadi tentang reaksi adisi alkena atau alkena. Jadi apa bedanya? Intinya kalau reaksi adisi itu ada tambahan nyawa dari luar. Kalau reaksi eliminasi itu senyawa dari dalam bakal hilang atau lepas. Gimana kalau senyawa yang dari sini itu lepas bakal cenderung menyebabkan terbentuknya bond ini, double bond. Sementara itu kalau reaksi adisi karena dia ditambahkan cenderung memecah, merusak bondnya ini supaya berikatan sama senyawa lain yang ini juga ada beberapa contoh adisinya. Tadi udah, ini sama kayak soal yang sebelumnya sih. Terus ini yang aku sangat-sangat sulit untuk aku jelaskan. Aku sendiri bakal bilang kalau aku belum begitu paham. Itu substitusi nukleofilik. Ini aku benar-benar masih belum terlalu paham sama konsepnya gimana. Ini kayaknya jadi ada substitusi nukleofilik 1 sama substitusi nukleofilik 2. Nah, ketika HO bereaksi sama senyawa ini, itu OH, OH min ini ya berarti ya, ada min di punya bereaksi sama senyawa apa? Ada ada halidanya, itu bakal mendorong keluar sehingga um, unsur halogennya itu lepas. Gitu juga di contoh yang Cl ini. Nah, apa yang membedakan? Ini cuma beda proses sebenarnya, tapi ujung-ujungnya itu sebenarnya hampir sama. Jadi misalnya di sini ada senyawa ini terus bereaksi sama yang disebut nukleofilik tadi. Udah bereaksi sama si karbonnya. Oh enggak, salah salah. Kalau substitusi nukleofilik 1 itu si GP ini dia itu bakal lepas dulu. Nah ini kenapa lepasnya ini aku jujur lupa. Itu lepas, jadi nggak nyebabin kalau karbonnya ini eh, apa ya positif. Jadi dia perlu bereaksi sama senyawa lain buat isi positifnya ini, kekurangan elektronnya ini. Maka NU-nya bakal masuk dan bereaksi sama si karbon yang di tengah. Jadi em, kalau bahasa yang diajarin semester lalu, dia diputusin dulu, dia ngejomblo, datanglah si NU ini untuk mengisi kekosongannya, dan akhirnya mereka berpasangan. Tapi kalau yang di SN2, si GP ini rukun-rukun aja sama si karbon. Tapi si NU datang mendorong karbon untuk memutuskan si GP sehingga si karbon sekarang berpasangannya sama NU. GP-nya hilang. Jujur, aku belum tahu dasarannya ini gimana. Intinya itu perbedaan buat substitusi nukleofilik yang 1
sama substitusi nukleofilik 2. Mungkin ada hubungannya sama kayak ini apa karbonnya berikatan sama karbon lain atau ini karbonnya cuma berikatan sama hidrogen, tapi aku belum nemu buat penjelasannya substitusi nukleofilik lebih lanjut ini. Jadi perbedaannya buat substitusi nukleofilik 1 sama 2. Terus di sini ada lagi nggak sih? Nah, ini juga ada reaksi E1 sama E2 ini. Ini sebenarnya apa ya? Ujungnya kelihatan ya beda sih sebenarnya. Jadi eliminasi juga ada 2 tipe, terus adisi cuma 1 tipe. Terus yang terakhir, um, ini harusnya aku nggak yakin. Ini sebenarnya nggak begitu ada di pembahasan. Oh ini ada nih. Nah, jadi dengan menggunakan data pada tabel di bawah di sini, tentukan nilai perubahan entalpi pada reaksi-reaksi berikut. Kemudian tentukan apakah reaksi tersebut berjalan secara spontan atau tidak spontan pada suhu 25 derajat Celcius jika diketahui nilai perubahan entropinya sebesar minus 89,5 Joule per mol. Nah, ini aku ingat kayak soalnya itu antara agak aneh atau gimana gitu ya. Kita coba dulu aja. Kalau soal ini, rumus utamanya itu ada delta G kalau nggak salah, sama dengan delta A plus delta S. Nah, ada yang apa? Nah, ini nih. Ini kan kita ditanya kalau reaksi ini berjalan spontan atau tidak. Nah, itu kita tentuinnya berdasarkan nilai delta Gibbs ini, delta G-nya. Gimana kalau nilai delta G kita hasilnya negatif, berarti dia adalah reaksi ekserogenik, yang berarti dapat terjadi secara spontan. Sementara itu kalau delta G-nya positif, reaksinya ada endergonik, yang berarti tidak bisa terjadi secara spontan. Berarti apa? Jika kalian ingin reaksi ini terjadi, kalian perlu apa namanya harus menambahkan energi lah. Menambahkan di sini ada yang ini tidak begitu kepakai yang paling sampai yang gitu. Wait sebentar. Sebentar. Oke, maaf. Tadi ada sedikit. Oke, jadi um, hari ini ada kurang. Ini dikali T. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat ini apa? Jadi
sebenarnya nanti kalian tinggal tentuin nilai delta G-nya itu positif atau negatif. Itu nanti bakal menentukan kalau reaksi kalian ini, nah, kalau reaksi kalian ini estrogenik atau androgenik, sehingga kalau disebutkan dia spontan atau tidak spontan. Nah, caranya adalah kita harus nentuin delta H sama delta S-nya. Delta S-nya kebetulan udah dikasih tahu di sana. Itu min 89,5, berarti tinggal kita masukin. Oh, sorry, ini negatif. Hmm, 9. Nah, terus delta H-nya itu kalian harus tentuinnya berdasarkan kedua dari reaksi yang terjadi. Jadi contohnya di sini ada CH3, CH2OH plus HBr. Itu nanti bakal kalian cari nilai bond basis, nilai entalpinya di bagian bawah sini. Jadi misal contoh di sini CH3, CH2OH plus HBr. Kalian cari dulu nilai entalpi CH3, CH2OH-nya berapa. Kalau di sini dicari CH3, CH2OH. Enggak, CH3, CH2. Bukan ini. CH3, CH2OH. Nah ini. Yang harus kalian perhatikan adalah ini satuannya kilojoule per mol. Ini kilokalori per mol. Kalian sesuaikan sama yang ada di sini. Delta S-nya udah pakai joule per mol. Berarti kan kalau joule ke kilojoule itu kan, kalau kilojoule ke joule berarti nanti dikali 1000. Tuh. Nah ini sebenarnya, ini yang aku curiga kayaknya ini ada error deh. Nah itu kilojoule-nya tinggal kalian masukin. Misalnya C3, C2, OH 381. Delta H sama dengan, kalau nggak salah, sigma dari produk ya. Sigma dari produk min sigma dari total entalpi dari apa, reagen dari awal. Bentar, bentar aku cek dulu. Tunggu. Oke, aku balik. Ini aku masih agak kurang yakin ya ini kebalik atau enggak. Kayaknya kayaknya harusnya sigma dari apa namanya, reagen sama dikurangi sigma dari produk. Ini kayaknya perlu di cross check lagi nanti. Nah, jadi nanti ceritanya tinggal kalian hitung aja. Misal C3, C2, OH tadi ketemu di sini misalnya C3, CH2OH, C3, CH2OH ini 381 delta H-nya. Terus ditambah sama di ininya ada apa? Ada HBr. Cari lagi di tabelnya. HBr ada 368 kilojoule per mol. 368 kurangi sama, nah, aku cek sini juga deh. Oh iya betul.
dikurangi sama total dari produknya. Produknya apa? CH3, CH2, Br. Adakah CH3, CH2, Br? Ini ada nih. Dikurangi 285 ditambah CH3, CH2, Br sama H2O. Cek lagi di tabelnya. H2O ada enggak? H2O 498 ini. Ya, 498. Sehingga nanti ini ketemu hasilnya berapa kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Nah, nanti kalian tinggal hitung nilai delta G-nya sama dengan delta H. Delta H dikurangi, saat ini delta H dikurangi delta S dikali T. Nah, untuk ini kan delta-nya udah ketemu nih, bla 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 kilojoule per mol. Dikurangi. Nah, delta S-nya karena tadi masih nilainya joule per mol, silahkan kalian kali sama min 89,5 dikali sama 10 pangkat min 3 atau dibagi sama 1000. Supaya satuannya dari joule per mol jadi kilojoule juga. Terus dikali T-nya, ini harusnya dalam satuan Kelvin. Sehingga nanti bakal ketemu nilai delta G-nya positif atau negatif untuk menentukan senyawanya dari senyawa A atau senyawa B ini spontan atau tidak spontan pada suhu sekian. Yang B caranya juga sama. Ini CH3, CH2, CH3. Tinggal cari di sini ada CH3, CH2, C3, C2, C3 ini 356 ditambah sama H2 435 bereaksi jadi C3, C3 dan C4 368 sama CH4 ada nggak C? Oh ini C4 yang nanti sama juga delta H-nya itu dari entalpi dari yang sebelah kiri, dari yang ini, dari yang bereaksi sama dari dikurangi sama yang produknya, terus dimasukin lagi ke delta G, ketemulah delta H, terus nanti tinggal dikurangi ya, dikurangi sama yang delta S kali. Nanti ketika kalian nemunya delta G-nya negatif, berarti dia can occur spontaneously atau artinya dia spontan. Kalau delta G-nya positif, berarti dia tidak bisa bereaksi secara spontan atau endogen. Yes. Oke, sudah. Mungkin itu pembahasan sedikit buat yang ETS Kimia 2 yang dari tahun lalu. Mungkin ada yang mau kalian tanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah nggak ada, aku kembalikan ke moderator. Ya, aku belum siap ya tadi. Terima kasih Bagas atas penjelasannya. Dari teman-teman sendiri, sekiranya ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup tutor kali ini. Mungkin aku tunggu sampai 8.34.
Ada suaraku nggak ya? Oh, kita sudah 8.34, udah aman nih dan juga. Kalau gitu, mungkin aku mau sampaikan terima kasih banyak buat Bagas karena udah monitoring ini dan juga terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah hadir malam ini di kelas sibuk kegiatan juga. Kalau gitu mungkin begitu aja dari kimia kali ini. Mungkin ditutup dengan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Yang menjaga kata dalam doa. Mungkin terima kasih banyak dan selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih.